Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita pada teori ke-9. Kita akan membahas tentang client server, basis data client server. Pokok bahasan, pendahuluan, arsitektur client server, pengaksesan query pada basis data client server. Lalu tujuan dari pembelajaran ini memahami konsep basis data client server, memahami arsitektur client server. Lalu yang ketiga, memahami pengaksesan query pada basis data client server dan bagaimana perangkat lunak client server. Nah, pada pendahuluan, aplikasi basis data ini terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server. Teknologi client server berkembang secara cepat sebagai teknologi lanjut. Lalu, arsitektur client server. Saat ini, arsitektur client server yang banyak digunakan dalam industri disebut two-tier arsitektur. Arsitektur client server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier arsitektur. Lalu, klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga, atau Wide Area Network. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar, di mana basis data terpusat dapat disimpan dalam host dan biaya pembangunan LAN, Local Area Network, dan WAN, Wide Area Network, dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berbeda dalam organisasi. Nah, lalu untuk pengaksesan query pada basis data client server, bagaimana membagi fungsi DBMS (Database Management System) antara klien dan server tidak ada ketentuan, sehingga banyak pendekatan yang berbeda ditawarkan. Satu kemungkinan adalah memasukkan fungsi dari DBMS terpusat pada level server. Nah, sejumlah database management system relasional menggunakan pendekatan ini, di mana SQL Server disediakan untuk klien. Setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat dan menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Karena itu, SQL adalah bahasa standar relasional. Berbagai SQL Server, meskipun disediakan oleh vendor yang berbeda, tetap dapat menerima perintah SQL. Klien juga merujuk pada data dictionary yang di dalamnya terdapat informasi pada data distribusi antara server SQL yang berbeda. Jadi, sebagai modul untuk dekomposisi query global ke dalam sejumlah query lokal yang dapat dieksekusi pada berbagai tempat, di sini terdapat pengaksesan query pada basis data client server. Interaksi antara klien dan server selama pemrosesan query SQL adalah sebagai berikut. Yang pertama, klien melakukan parsing query pemakai dan memecahnya ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Yang kedua, setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Ketiga, klien mengkombinasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Nah, jadi pada pendekatan ini, server SQL juga disebut transaction server atau database processor, sedangkan klien disebut application processor. Interaksi antara klien dan server ditentukan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus pada DBMS klien yang merupakan bagian dari paket DBMS. Sebagai contoh, pemakai mengetahui apa data yang dikirim setiap server, membagi permintaan query ke subquery secara manual, dan mengirimkan subquery secara individu ke tempat yang berbeda.
Jadi tabel hasil dikombinasikan secara eksplisit dengan query user pada level klien. Alternatif lainnya mempunyai modul klien yang melakukan kegiatan di atas secara otomatis. Pendekatan ini. Selanjutnya, dalam DDBMS yang banyak digunakan, model perangkat lunak dibagi ke dalam 3 level. Pertama, perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Kedua, perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi data dari katalog DDBMS dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antarmuka user. Lalu yang ketiga, perangkat lunak komunikasi, biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi. Menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DDBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Nah, jadi klien bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server suatu query ataupun transaksi dan untuk melakukan supervisi eksekusi terdistribusi dengan mengirim perintah ke server. Jadi perintah tersebut termasuk query lokal dan transaksi yang dieksekusi selain perintah untuk mengirim data ke klien atau server lain. Fungsi lain dikontrol oleh klien atau koordinator yang menjamin konsistensi dari copy replika dari item data dengan teknik konkurensi kontrol terdistribusi atau global. Jadi klien harus menjamin transaksi global atomik dengan membentuk global recovery jika tempat yang dimaksud gagal. Satu fungsi yang mungkin dari klien adalah menyembunyikan detail distribusi data dari pemakai yang memungkinkan pemakai menulis query global dan transaksi seperti basis data yang terpusat, tanpa harus menentukan tempat di mana data dirujuk dalam query atau transaksi berada. Properti ini disebut distribution transparency. Beberapa DDBMS tidak melakukan distribution transparency, sehingga pemakai harus berhati-hati terhadap distribusi data secara detail. Kita mengarah ke ringkasan. Jadi ringkasan yang kita dapat adalah: pertama, konsep arsitektur client server itu berhubungan dengan basis data yang terdistribusi. Lalu, arsitektur client server yang dikembangkan saat ini menggunakan 3-tier arsitektur di mana terdapat 3 komponen utama, yaitu host, server, dan klien. Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien, klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Lalu, modul perangkat lunak yang terdapat pada DDBMS dapat dibagi dalam 3 level, yaitu perangkat lunak server, klien, dan komunikasi. Lalu, sekarang kita pada ke latihan soal. Pertama, apa yang dimaksud sistem client server? Jawabannya, client server adalah sebuah arsitektur jaringan yang memisahkan klien, biasanya aplikasi yang menggunakan GUI interface dengan server. Masing-masing klien dapat meminta data atau informasi dari server. Lalu nomor 2, apa perbedaan konsep arsitektur client server yang ada sekarang dengan arsitektur sistem terdistribusi? Jawabannya, konsep arsitektur client server yang ada sekarang yaitu pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Sedangkan pada konsep arsitektur sistem terdistribusi, sistem dianggap sebagai satu set layanan yang disediakan untuk klien. Server dan klien diperlakukan berbeda. Untuk yang selanjutnya, sebutkan bagaimana tugas host, server, dan server pada 3-tier arsitektur. Jawabannya, server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis, prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka GUI, interface, dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server
bertindak sebagai conduit of passing memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan juga dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Kedua, antarmuka pemakai, aturan dan pengaksesan data bertindak sebagai three tiers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Lalu, jelaskan bagaimana pengaksesan query dari klien ke server dan hasil query dari server ke klien. Jawabannya, pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien, klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Lalu, perangkat lunak apa saja yang diperlukan pada sistem klien server? Jadi di sini perangkat lunak yang diperlukan, terutama perangkat lunak server ini, dia bertanggung jawab pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Lalu perangkat lunak lain bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi data dari katalog DBMS, dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antarmuka user. 3. Perangkat lunak komunikasi biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi, menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan juga pelayanan yang esensial. Sekian, terima kasih dari teori 9 kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.